wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah ilmu bahan makanan, yang pada video kali ini akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia pertanian dan konsumsi sehari-hari, yaitu kerusakan buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Kerusakan dalam produk-produk tersebut tadi akan mempengaruhi kualitas gizi dan kandungannya, maka dari itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya atas nama Putri Alivia, kemudian Anissa Ramadhani, Zakia Mutiara Nabila, Nur Ramadhani, Andi Akila Azizah, Andi Afifah Aulia Ismail, Nur Hidayah Rahim, dan Intan Nur Aini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memberikan sedikit pengantar tentang topik kali ini, yaitu pengertian kerusakan. Kerusakan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana produk pertanian mengalami penurunan kualitas atau nilai jual akibat berbagai faktor. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh hama, penyakit, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Adapun jenis-jenis kerusakan, yang pertama kerusakan fisik, kerusakan biologis, kerusakan kimia, kerusakan penyimpanan, dan kerusakan akibat penyakit. Mungkin itu saja dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kerusakan pada sayuran. Yang terlihat pada gambar tersebut bahwa daun seledri yang sudah layu dan dalam kondisi yang tidak segar lagi. Adapun ciri-ciri kerusakannya, yang pertama layu, yang kedua kering, yang ketiga adanya perubahan warna, yang keempat batang melengkung dan rapuh, yang kelima kemungkinan pembusukan. Kerusakan ini dapat terjadi karena yang pertama kehilangan air, disimpan terlalu lama atau tidak cukup kelembapan. Yang kedua suhu tidak sesuai, terlalu panas atau dingin merusak jaringan. Yang ketiga jamur atau bakteri, tanda pembusukan jika ada bau dan lendir. Jika ini seledri kering, masih bisa digunakan sebagai bumbu, tetapi jika terlalu rusak, sayur seperti ini sebaiknya tidak digunakan lagi untuk dikonsumsi karena kualitasnya sudah menurun. Adapun solusinya untuk menghindarkan dari kerusakan yaitu simpan di kulkas dalam wadah tertutup atau rendam di air dingin sebelum digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya itu kerusakan bahan pangan buah-buahan berupa buah pisang. Bisa dilihat pada buah pisang ini terdapat adanya kerusakan biologis akibat gigitan semut dan kerusakan kimiawi dengan adanya reaksi kimia yaitu berupa oksidasi, sehingga buah pisang ini sudah tidak layak untuk kita konsumsi lagi. Nah, apa saja ciri-ciri dari kerusakan tersebut? Yang pertama adalah adanya perubahan warna pada kulit yang berwarna kuning dan daging buah pisang yang dari awalnya berwarna kuning pucat menjadi coklat kehitaman. Yang kedua, kulit buah yang sudah rusak atau terdapat garis belahan serta bercak-bercak kehitaman. Yang ketiga yaitu daging buah pisang yang sudah berlubang dan memiliki tanda-tanda gigitan dari semut. Keempat, adanya bau tidak sedap dan teksturnya yang lebih lembek dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu buah pisang yang sudah terlalu matang atau overcook sehingga kandungan gulanya menjadi lebih tinggi dari biasanya. Kandungan gula yang tinggi ini bisa mengundang kehadiran semut di sekitarnya. Kedua, adanya faktor lingkungan seperti penyimpanan buah yang salah, kelembapan dan cahaya yang menyebabkan laju kerusakan lebih cepat. Nah, bagaimana dengan oksidasi yang terjadi? Penyebabnya itu karena enzim yang ada di dalam buah bereaksi dengan oksigen di udara saat semut merusak kulit dan buah pisang, sehingga warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Nah, selanjutnya yaitu ada kerusakan pada sayur kangkung. Jika kangkung sudah berwarna hitam, lembek, dan berbau busuk, kemungkinan besar telah mengalami kerusakan biologis akibat pertumbuhan mikroorganisme. Dan jika hanya terjadi perubahan warna tanpa bau menyengat atau lendir, kemungkinan besar disebabkan oleh proses kimiawi seperti degrasi enzimatik. Nah, kalau seperti gambar di samping, kemungkinan besar telah mengalami kerusakan biologis. Nah, selanjutnya yaitu penyebab kerusakan pada sayur kangkung. Yang pertama, kontaminasi mikroorganisme dari lingkungan, air, atau tangan yang kotor. Yang kedua, penyimpanan pada suhu dan kelembapan tinggi. Dan yang terakhir, kerusakan fisik akibat benturan atau pemotongan yang mempercepat pembusukan.
Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan kangkung. Yang pertama, daun dan batangnya sudah menjadi lembek. Yang kedua, warna hijau berubah menjadi kecoklatan atau kehitaman. Yang ketiga, bau tidak sedap akibat dekomposisi oleh bakteri dan jamur. Dan yang terakhir, muncul lendir atau lapisan putih pertanda pertumbuhan jamur. Saya akan menjelaskan salah satu sayuran yang mengalami kerusakan. Contohnya pada daun bawang. Kerusakan pada daun bawang adalah penyakit busuk abu-abu atau Botrytis cinerea. Ciri-ciri dari kerusakannya yaitu pertama, bintik putih atau coklat muda muncul di bagian ujung daun, yang kemudian berkembang menjadi bintik mati besar. Yang kedua, daun menjadi layu dan kering, serta permukaan daun tertutup lapisan jamur berbulu abu-abu. Yang ketiga, pada kondisi parah terjadi pembusukan basah dengan pola cincin coklat berbentuk V dan lapisan jamur abu-abu tebal di permukaan. Penyebab dari kerusakannya yaitu pertama, suhu rendah. Suhu yang optimal yaitu 15-20 derajat Celcius dan kelembapan tinggi. Yang kedua, drainase buruk, kepadatan tanaman yang berlebihan, serta penggunaan pupuk nitrogen secara berlebih. Yang terakhir, penyakit ini menyebar melalui angin, hujan, air irigasi, atau kontak langsung dengan tanaman yang terinfeksi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas salah satu contoh kerusakan bahan pangan. Contoh kerusakan yang saya ambil adalah kacang panjang. Nah, seperti teman-teman ketahui, kacang panjang adalah bahan pangan yang kaya akan nutrisi. Namun, seperti bahan makanan lainnya, kacang panjang juga bisa mengalami kerusakan. Nah, teman-teman bisa lihat di hadapan saya ini kacang panjang tersebut sudah mengalami kerusakan pada bagian fisik. Ciri-ciri kerusakannya itu kacang panjang sudah tampak tidak segar, melainkan dia sudah keriput atau layu. Terdapat bercak warna coklat atau hitam. Yang kedua, ketika dibelah, biji kacang panjang tersebut sudah mulai tertampak busuk atau rusak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor penyimpanan terlalu lama di suhu yang tidak sesuai. Yang kedua, adanya pertumbuhan infeksi jamur atau bakteri karena kelembapan yang terlalu tinggi. Yang ketiga itu adanya serangan hama atau serangga pada dalam biji kacang panjang. Selanjutnya ada sayur toge. Sayur toge mudah rusak akibat faktor fisik, kimia, biologis, dan enzim. Kerusakan fisik ditandai dengan toge yang layu, lembek, dan berubah warna karena penanganan kasar atau penyimpanan yang tidak tepat. Secara kimia, oksidasi dapat menyebabkan perubahan warna dan rasa pahit. Sementara itu, kerusakan biologis terjadi akibat kontaminasi bakteri atau jamur, ditandai dengan lendir, bau tidak sedap, dan bercak hitam. Aktivitas enzim juga mempercepat pembusukan. Untuk menjaga kesegaran toge, perlu penyimpanan yang baik dan penanganan yang lebih hati-hati. Baiklah, setelah kita melihat berbagai kerusakan yang terjadi pada kacang-kacangan, sayur-sayuran maupun buah-buahan tersebut, yang biasanya sering terjadi di rumah maupun di pasar dan supermarket. Marilah kita sebagai konsumen meningkatkan kesadaran kita dan memahami tanda-tanda kerusakan seperti memar, layu, busuk, dan perubahan warna pada buah-buahan maupun sayur-sayuran tersebut, dan memungkinkan kita untuk memilih produk yang lebih segar dan berkualitas. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas produk pertanian demi kesehatan kita dan keberlanjutan sektor pertanian. Baiklah, semoga video yang kami sampaikan ini bermanfaat. Itulah dari kelompok kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.